Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma laka sumna wa ala zika aftarna wa bika amanna dhahaba ad-dama wa btalatil uruq wa thabata al-ajru insyaallah ta'ala minal aminin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Di antaranya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita masih hidup di bulan Ramadan ini. Ramadan kalau digambarkan seperti tamu. Ibu kalau kedatangan tamu yang luar biasa, tamu yang kita nanti-nantikan. Bukan itu aja, dan tamu ini akan membawa banyak sekali hadiah. Gimana Bu persiapan Bu? Bukan main ya. Rumah akan didekor, right? Udah masak ini dan itu, right? Kursi baru, right? So Ramadan adalah seperti tamu. Dan tamu ini akan meninggalkan kita sebentar lagi. Pertanyaannya, apakah tamu nanti ketika meninggalkan kita itu, dia senang sama kita atau dia tidak akan mau ketemu lagi? Tergantung kita. Kalau kita selama dia di sini kita tidak hargai, kita tidak dekat dengan dia, tidak melayani, tamu itu dia akan tidak senang sama kita. Jangan sampai tamu Ramadan ini meninggalkan kita, dia tidak senang dengan kita. Right? Karena ada sebuah hadis yang sangat menakutkan hadis itu. Nabi pernah naik mimbar seperti ini Bu, mimbar. Amin. Yang kedua, amin. Yang ketiga, amin. Aneh kan? Nggak pernah Nabi begitu. Setelah selesai khutbah ditanya Rasulullah, why you say amin? Dibilang waktu saya naik datang Jibril. Kata Jibril, ya Muhammad, rugilah orang yang ketika namamu disebut dia tidak mau mengucapkan salawat kepadaku. Rugilah orang apa? Nama Nabi disebut dia malas untuk mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bilang rugilah orang yang mendapatkan orang tuanya hidup. Dia sudah tua, dia masih hidup, tapi orang tua itu tidak membuat dia masuk surga, malah dia masuk neraka karena dia durhaka sama orang tuanya. Itulah orang yang rugi. Jadi kalau ibu masih ada orang tua, gunakanlah kesempatan yang luar biasa. Karena orang tua kata Nabi adalah tengah antara neraka dan surga. Kata Nabi kan, keriduan Allah ada kepada keriduan orang tua. Right? Jadi kita kembali kepada orang tua ini. Yang ketiga, rugilah orang yang diberikan kesempatan di bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu pergi, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang doa? Jibril. Yang aminkan? Nabi Muhammad SAW. Sudah amin. Jadi mudah-mudahan kita tidak termasuk yang tiga ini. Oleh karena itu, maka ini ada doa dari Nabi, mungkin ibu pernah juga baca, right? Doa ini kalau dulu nggak dibaca, ya sekarang teruskan dibaca. Ini Nabi dibaca begitu Ramadan datang. Dan saya terangkan kenapa doa ini penting. Ya, ibu ulangi seperti setelah saya. Allahumma ahlilhu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Allahumma ahlilhu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Sekali lagi, Allahumma ahlilhu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Allahumma, oh Allah, ahlilhu, terbitkanlah dan tampakkanlah hilal kepada kami. Jadi tampakkanlah kepada kami bulan Ramadan. Right? Alaina apa? Kepada kami. Makanya kalau doa itu jangan kita selfish. Ya,
kita bawa yang lain, Rabbana. Right? Kami, termasuk keluarga kami, suami kami, istri kami, right? Alaina. Di sini Nabi minta 4. Yang pertama diminta supaya mendapatkan al-yumni. Yumni artinya keberkahan. Maksudnya ketika Ramadan datang, kita dalam keadaan tenang. Right? Your mind in peace, your heart in peace. Karena kadang-kadang Ramadan datang, banyak orang yang susah. Kalau Indonesia apa susahnya biasa? Ramadan datang, aduh, cabai naik, minyak naik, suami kena layoff, kena PHK. Jadi, akhirnya, jadi Allah saya ingin Ramadan ini saya tenang. Kadang orang kalau Ramadan nggak tenang, sudah baca Quran nggak nafsu, taraweh pikiran kemana-mana, dah tu ya. Ya, jadi itu makanya Nabi minta sama Allah al-yumni. Yang kedua wal iman, minta maksudnya the power of iman, kekuatan iman. Maksudnya apa? Iman saya inginnya selalu stabil selama Ramadan. Buktinya apa coba? Coba Bapak Ibu ke masjid pada hari-hari pertama Ramadan, masjid penuh enggak? Ngebludak. Tapi setelah seminggu 2 minggu gimana? Tambah maju ya. Kurang. Kenapa? Karena iman turun, semangat turun. Ya Allah, saya lihat tiap masjid itu sampai anak-anak, ibu-ibu, cucu-cucu semua ikut datang. Setelah 2 minggu kayak bye-bye. Right? Makanya Nabi minta, ya Allah, please tetapkan iman saya selama akhir sampai. Karena kalau kita balap, Bu, ikut racing, yang menang siapa? Yang sampai finish kan? Yang tengah-tengah itu kalah sudah. Right? Jadi minta hati tenang, otak tenang, imanku kuat. Kemudian wassalamah, sehat walafiat maksudnya. Sehat walafiat. Oh men, tahun kemarin saya nggak bisa tarawih, saya kena kecelakaan, atau sakit pinggang, right? Atau pusing sebagainya. Ya Allah, saya ingin selama bulan Ramadan ini sehat terus. Siapa selama ini yang sehat terus? Semuanya ya. Alhamdulillah, ini nikmat ya Allah SWT. Saya banyak di Seattle orang nggak bisa ke masjid, kenapa? Sakit. Bisa. Ada orang kena stroke macam-macam. Nikmat. Yang terakhir adalah Islam. Islam maksudnya rukun Islam, maksudnya ya Allah, saya ingin di bulan puasa bukan hanya tarawih saja. Naik, saya ingin supaya saya banyakkan doa, banyakkan zikir, banyakkan sedekah, semua amal-amal yang baik saya ingin laksanakan selama bulan Ramadan. Karena semua pahala dilipat gandakan di bulan Ramadan. Coba saya tanya Bu, kalau baca Ibu Alif Lam Mim, alif berapa dapat pahalanya? 10 ya. Lam 10, Mim 10. Di bulan puasa 70. Alif Lam Mim ya Allah 70 kali 3 berapa? 21. Nah kalau Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf. Berapa juga? 70 kali 19. Al-Fatihah sabaraha coba. Subhanallah. Makanya orang rugi yang di bulan Ramadan tidak menggunakan kesempatan sebaik-baiknya. Maka Nabi bilang khaba wa khasira. Rugi sama sekali. Right? Rabbi, Tuhanku. Maksudnya apa? Aku laksanakan semua ibadahku sebelum Ramadan adalah untuk Allah. Hati-hati ya. Jangan sampai kita banyak ibadah, banyak tarawih, baca Quran, kemudian enggak ikhlas. Misalnya ibu baru khatam 2 kali, masukkan Facebook. Alhamdulillah, I just finished 2 times. Beak enggak cina? Palanya habis. Right? Rabbi hanya untuk Allah SWT. Wa rabbuka, dan Tuhanmu. Kenapa mengatakan Tuhanmu? Karena takut Nabi setelah Nabi enggak ada, Tuhannya lain. Hey, my Tuhan and your Tuhan is the same. Right? Jadi itu yang pertama, agar supaya kita dapatkan faedah dari bulan puasa. Yang kedua adalah niat yang sungguh-sungguh. Ya. Jadi bukan hanya niat untuk puasa ya.
Misalnya niat, ya Allah, I want to make this Ramadan the best Ramadan ever. Tahun kemarin, ya Allah, saya lupa ngomongin orang, too much my time in WhatsApp, right? But this Ramadan will be different. Right? Jadi mempunyai niat. Karena niat ini adalah menentukan gimana keinginan kita. Ibu tahu penyakit mah? Penyakit mah. Orang penyakit mah itu jam 10, 11 mesti makan ya. Tapi ada orang di bulan Ramadan kok bisa puasa? Kunaon dah? Kenapa? Niat. Niatnya seperti program. Jadi dia pergi dokter, nanya dokter, kunaon, kenapa kok saya bisa puasa? Dibilang karena you programming. Jadi diprogramkan di dalam otak sini. Right? Hey, kamu jangan berontak. Ini belum puasa. So niat itu sebetulnya niat program. Betul gak? Ya kita sebelum puasa, ya Allah, kumaha ya. Di Seattle tahu berapa puasa bu? Jam 3 buka jam 9. Jam 3 sahur, imsak sudah. Jam 3. Buka lagi jam 9.10 sekarang. Ya. Nah kalau kita bayangkan, tapi kalau ada niat, gampang aja kan? Jadi niat itu sangat kuat sekali. Right? Hanya persoalannya kadang-kadang niat kita itu hanya sampai di mulut. Ibu kalau niat salat apa? Kan nawaitu sudah. Udah beres. Jangan. Kalau niat itu dari awal sampai akhir. Nah karena niat hanya di awal, begitu Allah Akbar, pikiran sudah kemana-mana. Nanti buka makan apa ya? Lagi salat mikirin buka. Betul gak? Nah. Ya. Lihat di dalam hadis, man soma Ramadan, barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan ikhlas, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Allah. Siapa yang tidak punya dosa? Allah. Barang siapa yang puasa dua, kenapa tadi? Ikhlas, iman dan ikhlas. Iman artinya ini percaya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas aku lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti di hari kiamat kata Allah, kau tinggalkan makanan dan minuman dan semua syahwat karena aku. Makanya pahala puasa itu enggak ada yang tahu. Ibu kalau sedekah $1 dibayar berapa sama Allah? 10 ya? 10. Kalau salat jamaah dikasih berapa pahalanya? 27 kan? Nah kalau puasa sehari pahalanya sabaraha? Berapa puasa pahalanya? Hah? Nggak ada yang tahu. Kata Nabi, kata Allah dalam hadis qudsi, as-saumu li, puasa untuk aku. Dan malaikat nggak tahu. Makanya bu, nanti hari kiamat tuh surga ada berapa pintu? Surga. Neraka 7. Surga 8. 8 pintu. Ada 100 levels. Tapi pintunya 8. Right? Di antara pintu surga ada yang namanya pintu khusus untuk orang yang puasa yang ikhlas. Pintu apa namanya? Rayyan. Rayyan. Hey, come here. Welcome. Right? Hanya untuk orang yang puasa, tapi puasa yang benar. Right? Kemudian bertobat dengan sungguh-sungguh. Bertobat. Right? Karena puasa ini usaha untuk bisa dekat dengan sama Allah. Kita tidak bisa mungkin dekat sama Allah sebelum kita tobat. Nabi Adam ketika mau kembali kepada Allah, apa yang Adam lakukan? Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ini kesalahan kami ya Allah. Tapi kalau Engkau tidak ampuni kami termasuk orang-orang yang rugi. Right? Baru oleh Allah. Jadi kalau kita ingin dekat sama Allah, tobat. Makanya doa yang mesti dibacakan di mana? Di bulan puasa ini apa? Tobat. Astagfirullah, astagfirullah. Kan kata Nabi bacakan, asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, astagfirullah. Right? Terutama ibu menjelang subuh. Sahur jam berapa bu? Hah?
Berapa lama sahur? Oke, jam berapa imsak? Jam 4. So ibu jam 3.30 sahur kan? Berapa? Oke, taruhlah sekarang jam 4. Berarti 3.30 kita sudah siap-siap. Kita sahur, makan berapa? 10 menit. Nah, ini menjelang ke suhur, menjelang ke fajar itu, that's the time that you have to make doa. Don't check WhatsApp, TV. Karena itulah Allah ketika itu ada dua. Allah turun ke bumi. He said, hal min taibin, ada orang yang mau tobat, ada orang minta ampun, ada orang mau doa apa saja. Allah ngulurkan tangannya, kita WhatsApp. Subhanallah. Allah memuji dalam Al-Quran, wabil ashari hum yastaghfirun. Ketika datang suhur, mereka beristighfar. Malamnya beribadah, kita tarawih kan? Paginya takut nggak terima sama Allah SWT. Istighfar. That's the best moment. Right? Ya, jadi di Ramadan itu dua. Ketika buka, ketika sahur, that's the best moment. Jangan miss doa. Right? Kata Nabi, ada 3 doa yang tidak akan di-reject. Pasti diterima. Pertama, doa orang yang sakit. Makanya kalau sakit banyakkan doa. Karena kalau orang sakit doanya khusyuk ya. Ya Allah. Khusyuk dia. Ingin sembuh. Right? Apa? Ya. Makanya ibu kalau ziarah kepada orang sakit sebelum meninggal, belum pergi, minta didoakan. Bu, doakan saya, Bu. Pada orang sakit, karena dia orang terima dia. Tapi kadang-kadang orang sakit yang ngerti. Dia selalu minta doa sama orang lain. Padahal doa dia lebih diterima. Karena lagi sakit kita. Saya pernah setelah saya doakan dia, Pak, tolong doakan saya. Saya doakan Bapak. Bahkan saya sakit. Justru karena Bapak sakit. Lebih dikabul sama Allah SWT. Right? Yang kedua, imam yang adil. Imam yang adil. Nah ibu kalau dengar imam berarti apa? Bukan imam saya salat, presiden, bukan. Setiap bapak ibu imam. Orang tua itu adalah imam. Nah kalau ibu berlaku adil kepada suami, kepada anak, demikian juga suami, itu doanya dikabul. Contoh suami misalnya, siapa suami yang enggak adil? Suami pulang ke rumah, istri sudah nunggu, anak-anak sudah nunggu. Anak-anak kan biasa kalau orang tua, Daddy, look at what I did. Nah, ingin ngomong, istrinya ingin mencurhat kan gitu. Si bapak pulang ke rumah malah marah-marah. Malah pekerjaan di kantor dibawa ke rumah. Shut up, I'm tired. I want to. Des ayah yang dolim. Ayat doanya yang akan dikabul. Karena ketika kita pulang ke rumah, khalas, kita mesti semua pekerjaan taruh di kantor. Right? This is the time for your family. Hati-hati, kita pulang ke rumah. Makanya Nabi Muhammad kadang-kadang pulang, Bu, bapak-bapak, pulang ke rumah, Aisyah itu curhat 2 jam. Nabi gini aja. Kalau kita gimana? Ini perempuan cerewet. Ngomong terus udah capek saya. 2 jam Nabi tungguin, kata Aisyah. Right? Sama juga ibu, suami pulang lapar, capek. Right? Pulang ibu nggak sambut dengan senyum, malah sibuk WhatsApp, sibuk telepon. That's dolim juga. Seorang istri yang dolim, dia tidak menyambut haknya suami. Jadi kalau suami itu berlaku adil terhadap istri dan anaknya, demikian juga istri, begitu doa diterima sama Allah SWT. Subhanallah. Ya, makanya ketika Yusuf tadi saya bilang sama anak-anak, Yusuf itu bermimpi kan, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Ayah, aku melihat 11 bulan. Siapa itu 11 bulan? Yusuf brothers. Ayat wasyamsa, dan matahari, wal qamara, dan bulan. Ra'aituhum li sajidin. Semuanya aku lihat bersujud kepada aku. Nanti mimpinya menjadi kenyataan ketika Yusuf jadi minister. 11 bulan berarti apa, Bu? Yusuf brothers, right? Matahari siapa?
Ayahnya. Ayah. Jadi Allah ingin ayah seperti matahari. Matahari itu memberikan apa? Kehangatan, kehidupan. Jadi begitu pulang, Laid, itu semua merasa dihangati, merasa dilindungi. Laid. Jadi kadang-kadang ada keluarga lagi enjoy, lagi ketawa. Begitu ayah datang, ayah. Malah takut. Berarti bukan matahari dia. Laid. Nah, ibu mesti seperti bulan. Bulan itu fungsi apa? Menghiasi. Malam indah, bulan purnama, right? Menghiasi. Jadi tugas ibu apa? Menghiasi rumah. Jadi begitu suami pulang, anak-anak pulang itu disambut dengan bulan. Senyum ibu. Right? Subhanallah. Dan Allah mencontohkan matain bulan, maksudnya apa? Supaya suami itu berlaku seperti matahari, ibu seperti bulan. Right? Kemudian mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan puasa dan ibadah Ramadan. Saya tanya sekarang. Setiap ibadah ada rukun salat. Right? Ada rukun haji. Gitu kan? Macam-macam. Ada rukun puasa. Apa rukun puasa itu? 2. Niat sama imsak. Artinya abstain. Tidak makan dan tidak minum. Itu intinya. Ya, yang lain-lain sunnah kan? Intinya 2. Niat. Makanya kalau puasa nggak pakai niat, nggak sah sebacanya. Makanya kata Imam Malik, usahakan di malam pertama niat untuk puasa sebulan. Tapi juga tiap hari mesti niat. Nah, kalau kita makan suhur sudah niat itu. Tapi ingat kalau ibu, kalau misalnya nggak makan suhur, nggak niat puasanya nggak sah. Innamal amalu binniat. Ya, amal itu sahnya dengan niat. Right? Persiapan fisik dan jasmani. Right? Nah, ini Rasulullah SAW suka puasa di bulan Sya'ban sebelum. Right? Sebelum saya teruskan, kalau ibu punya iPhone bisa dilihat di surah Az-Zariyat ya, 51-24 supaya tahu artinya. Surah Az-Zariyat. Ini ceritakan bahwa ada satu pekerjaan, kadang-kadang banyak orang yang nggak mengerjakan, karena dikerjakan maka oleh Allah dikasih kita sesuatu yang luar biasa. Right? Ini kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti ada hubungan dengan puasa. Ayat 24, 51-24. Ya, surah 51 ayat 24. Oke, baca setelah saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Jadi Allah tuh kalau bercerita berbentuk bertanya, sudahkah datang kepadamu kisah tamunya Ibrahim yang diagungkan, dihormati? Jadi kata Allah, kamu tahu nggak kisah Nabi Ibrahim ketika kedatangan tamu? Right? Idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun. Ketika tamu itu masuk ya ke rumah Nabi Ibrahim. Ibu saya tanya, Bu. Ibu kalau jam 2 malam ada orang ngetok pintu, gimana? Takut. Kemudian ibu, siapa nih malam-malam? Waktu dibuka, orang pakai jubah putih, rambutnya panjang, kakinya nggak napak. Kumaha dah? Pingsan. Nah, Ibrahim keburu kebuka. Dia lihat begitu aja, karena Nabi Ibrahim tuh hobinya apa?
kedatangan tamu. Jadi Nabi Ibrahim kalau nggak ada tamu 3 hari, itu sedih. Nggak kayak kita, alhamdulillah. Sedih 3 hari. Right? Jadi gembira dia. Nah sekarang sudah masuk. Faqalu salama. Tamu itu mengatakan assalamualaikum. Dijawab oleh Nabi Ibrahim, salamun kaumun mungkarun. Kaumun mungkarun artinya ini orang yang tidak kita kenal. Cek bahasa sudah masahanya. Who's this? Kaumun mungkarun. Right? Tapi karena dia senang tamu, dipisahkan duduk. Nah sekarang tamu duduk sudah. Tinggi-tinggi pakai jubah, jenggotan panjang, malam-malam. Pergi ke istrinya, dibangunkan Sarah. Sarah, ada tamu, ada makanan enggak? Enggak ada. Hanya ada lembu di belakang. Baca terus. Faragha ila ahlihi faja'a bi ijlin samin. Dia pergi ke istrinya, kemudian dia bawa ijil. Ijil artinya lembu, samin yang gemuk. Ibu kalau ada tamu 3 orang, ayam 2 cukup. Ini baru setengahnya dia potong belum lembu. Kena gembiranya. Dimasak itu sama Ibrahim. Udah matang, faqarrabahu ilaihim. Qala ala ta'kulun. Maka didekatkanlah makanan itu, disuguhkan. Silahkan makan. Ala ta'kulun. Rupanya begitu tangannya menyentuh makanan, malah lewat. Kayak matahari, ya itunya apa? Cahayanya. Jadi nembus makanan gitu. Nah ibu kalau lihat gitu gimana? Sian ya, takut, lari. Nembus karena malaikat kan light. Malaikat itu nggak bisa. Makanya fa'aujasa minhum khifah. Aujasa artinya timbul rasa takut. Takut. Ya Allah, nggak bisa nyentuh. Nggak ada kakinya. Right? 3. Tamunya 3. Jam 2 pagi. Right? Khifah. Begitu tamu tahu bahwa Ibrahim takut, qalu la takhaf. Mereka bilang la takhaf, jangan takut. Wa basyaruhu bi ghulamin alim. Dan mereka memberikan kabar gembira. Jangan takut, kamu akan punya gulam. Gulam artinya anak. You going to have a boy. Alim, pinter. Yaitu Nabi Ishak. Sarah sudah mandul. Right? Sudah umur 90 tahun. Ibrahim sudah sampai 100. Gak punya anak. There's no hope. Right? Tapi oleh Allah SWT dikasih anak. Kenapa? Nanti kita teruskan. فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ أَقِيمٌ. Rupanya Sarah dengerin. Intip. Jadi begitu ada dengar mempunyai anak, bayangkan ibu nenek-nenek dikasih berita ibu itu lagi hamil. Kan? Makanya fa'akbarnya keluar dia. Udah gak mau lagi sama tamu itu. Keluar. Fasokat. Orang Arab itu kalau kaget gini. Ya lawi. Saya punya anak. Saya. Gitu lah. Wa qalat ajuz. Saya sudah ajuz. Ajuz artinya nenek-nenek. Udah tua. Akim mandul. Sudah mandul. Maka dijawab oleh mereka. Qalu kadzalik. Qala rabbuki innahu huwal hakimul alim. Kata malaikat, itulah demikianlah apa yang dikatakan oleh Tuhanmu. Jadi kalau Tuhan itu mau sesuatu, tidak ada yang mustahil. Right? Karena Allah adalah Maha Hakim, Maha Bijaksana dan Maha Tahu. Nah,
Ini tamu ini datang bukan untuk memberi kabar gembira tentang dia akan punya anak. Sebetulnya datangnya untuk apa? Ngasih tahu Ibrahim bahwa Allah akan, jadi Siti on the way untuk pergi ke kaum Nabi Lut. Jadi Allah mengutus 3 malaikat ini untuk menghancurkan kaum Nabi Lut. Tapi mampir dulu karena Ibrahim itu cousin sama Lut. Cousin. Nah, tiba-tiba oleh Allah disuruh malaikat tadi ngasih kabar gembira. Apa yang membuat Allah merubah atau Allah SWT tiba-tiba nyuruh kepada malaikat bahwa Sarah akan hamil? Apa? Karena perbuatan Nabi Ibrahim yang luar biasa. Tamu datang di waktu malam, diterima, malah sampai nyembelih lembu. Tidak ada orang biasanya berbuat demikian. Maksudnya kalau Allah ingin mengabulkan doa kita, berbuatlah sesuatu yang tidak banyak orang berbuat. Misalnya maafnya, ibu pulang ke rumah nih, nggak ada orang nyapuin nih, ya, ibu nyapuin. Karena nggak ada orang lain kan? Misalnya ada orang janda, dia miskin, nggak ada orang tikir. Kita tikir tiap hari kehidupannya. Nanti kita minta, oleh Allah akan dikabulkan. Sesuatu yang langka yang orang tidak banyak berbuat. Nggak ada orang itikaf misalnya ke masjid. Kita itikaf. Itu perbuatan yang luar biasa. Right? Nah, ini nggak sesuai dengan plan. Allah merubah plan karena perbuatan yang luar biasa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Right? Jadi kita cari-cari suatu perbuatan yang orang lain tidak banyak berbuat. Sehingga kita minta sama Allah dikabulkan. Ya. So, amal-amal yang jadi itu sebelum bulan puasa, sekarang kalau bulan puasa apa? Ya, menghatamkan Al-Quran diusahakan. Tapi ingat Bu, ada 3 istilah dalam hubungan Quran. Yang pertama qiraah, yang kedua tilawah, yang ketiga tadabbur. Bu, qiraah, tilawah, tadabbur. Tingkat yang paling rendah qiraah. Artinya hanya membaca Al-Quran. Itu dapat pahala. Alif lam mim dzalikal kitab, membaca dengan baik. Itu namanya qiraah. Dapat pahala. Tapi kita mesti ditingkatkan jadi tilawah. Tilawah artinya membaca Al-Quran dan juga berusaha untuk memahaminya. Memahami artinya. Jadi begini Ibu. Sekarang Ibu bisa baca. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Oke, berhenti. Saya ini udah 20 tahun baca ini terus. Ingin tahu artinya. Itu tilawah. Jadi kalau baca aja apa? Qiraah. Nah, tilawah ini pahalanya lebih tinggi. Ya Ustaz, kalau gitu mah nanti saya enggak khatam Qur'annya, enggak apa-apa. Malah ada pahalanya double. Karena itu akan ada pengaruh kepada kita nantinya. Jangan sampai khatam sekali 2 kali, nggak ada. Karena kalau nggak tahu nggak ada pengaruhnya kan. Saya tanya sekarang, Nabi itu tiap bulan Ramadan berapa kali khatamnya Nabi? Ngan sekali. Nabi yang sudah dijamin surga itu sekali. Tapi bacanya gimana? Coba Ibu coba aja. Meskipun berusaha atau kurang ngerti, Ibu misalnya buka YouTube Nu'man Ali itu siapa aja nerangkan dengan jelas ayat ini. Contoh misalnya surat Kautsar ya. Inna a'tainakal kautsar. Inna kata kami, kata Allah, sesungguhnya kami a'tainaka telah memberikan kepada kamu Muhammad al-Kautsar. Kautsar artinya telaga begitu masuk surga. Kautsar juga artinya Quran, banyak artinya. Artinya banyak, right? Ini ayat surat turun ketika apa? Nabi punya anak laki-laki 3. Coba siapa sebutkan? Yang pertama Qasim ya. Yang kedua Abdullah, ketiga Ibrahim. Qasim lahir sebelum Nabi jadi nabi. Meninggal di di Mekah. Mungkin umur 4-5 tahun. Lahir Abdullah setelah jadi nabi dia. Abdullah lagi lucu-lucunya, mungkin ambil umur 2 tahun, meninggal. Abdullah meninggal, Nabi sedih. Ibu
ibu benci bagaimanapun kepada seseorang, kalau dia kehilangan anak, ibu kan pasti apa? Sedih juga kan? I'm sorry what happened to you, may Allah SWT. Right? Sedih. Abu Jahal, Abu Lahab malah joget-joget. Joget-joget. Kemudian disuruh orang Makkah joget-joget. Muhammad abtar, oh batara Muhammad, Muhammad cut off. Artinya Muhammad sekarang sudah tidak punya keturunan lagi. Karena zaman itu kalau nggak punya anak laki-laki, putus sudah. Berarti juga Islam akan putus. Disangkanya Islam itu kayak keturunan gitu. Sudah, Islam juga habis. Gimana, sedih nggak, Bu? Kita kehilangan anak, malah ada orang ngomongin. Orang jumpa-jumpa sedih. Right? Nah, Nabi sedih. Ketika sedih, turunlah ayat ini. Inna a'toinakal Kautsar. Muhammad, jangan sedih. Aku berikan kepada kamu Al-Kautsar. Ya, kalau Kautsar artinya telaga aja itu sudah cukup itu. Ya, warnanya kata Nabi apa? Lebih putih dari susu, lebih manis daripada madu. Kalau diminum tidak akan haus sama sekali. Kautsar juga Quran. Quran artinya Kautsar juga. Jadi Nabi gembira, karena kegembiraannya kenapa? Apa yang Allah berikan bukan hanya untuk dia, juga untuk umatnya kan. Kita ngasih manfaat nanti dengan Kautsar. Nah, kita bayangkan ayat setelah itu mestinya apa? Apa setelah itu? Inna a'tainakal kautsar. Itu apa? Fasolli kan? Kita bayangkan, mestinya kan enggak? Fasbir, Muhammad bersabarlah. Tapi enggak, fasolli. Ayat maksudnya apa? Ya Muhammad, kalau Allah memberikan sesuatu, nikmat yang luar biasa seperti Kautsar, what the first thing you have to do? Pray. Karena pray adalah expression of grateful. Kita berterima kasih kepada Allah SWT. Satu. Yang kedua, karena salat itu akan menghilangkan kesedihan. Makanya kalau kita sedih, apa kata Allah? Wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah bantuan kepada Allah dengan sabar dan salat. Makanya Ibn Abbas ketika anaknya dikasih tahu meninggal, bukan nengok anaknya, salat dulu 2 rakaat. Kalau kita gimana? Ada orang teks, your son or your daughter pass away. Di mana? Right? Ibn Abbas lihat dulu. No, Allahu Akbar. Kata Allah apa? Wasta'inu bis sabri was salah. Right? Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu. Wanhar itu apa? Nyembelih. Nyembelih onta. Kalau nyembelih kambing apa aja namanya wadbah. Wanhar apa? Nyembelih onta. Onta ketika itu adalah komoditi yang paling mahal. Kayak Mercedes, itu onta. Orang kaya itu tandanya apa? Banyak onta zaman itu. Nabi ketika itu hiji nggak punya. Satu pun nggak punya onta. Right? Tapi Nabi kemudian dia berkorban berapa onta? 100 onta. Dia potong 65. Allah. Nggak gampang potong onta itu. Berarti kuat Nabi. Sisanya sama Sayyidina Ali. Right? Maksudnya apa? Jadinya kalau Allah memberikan kelebihan kepada kita, salatlah dan berkorbanlah. Right? You have sacrificed your time, your money and everything. Right? Benar? Fasholli li rabbika wanhar. Kemudian apa? Inna syani'aka huwal abtar. Muhammad, don't worry about Abu Jahal, about Abu Lahab, about those who laugh at you. Inna syani'aka, orang yang mencemoohkanmu, meledekmu, menghinamu, itulah yang abtar, yang cut off, yang akan diputus. Right? Yang akan diputus. Sekarang kalau kita dengar nama Abu Jahal, Abu Lahab, gimana dalam bayangan kita? Gak ada bayangan yang baik. Khalas, abtar. Tapi Muhammad SAW. Right? Dan juga bagi kita yang hidup di Amerika, jadi kalau orang call you terrorist, violent, say bad about us, Allah said, don't worry. Just pray and sacrifice. I will take care of them. Very interesting, no? This president, right? He hate Islam, Muslim, right? And we didn't do nothing. But Allah take care of that.
Right? Tiap hari mesti berbuat salah dia. And yang membela kita bukan kita, banyak yang non-Muslim. Now, coba ketika ban Muslim, right? Dia mau ban Muslim, yang di airport demonstrasi apa? Yang demonstrasi 80% non-Muslim, right? Sekarang pun di mana-mana seperti itu. Subhanallah. Ya, so don't worry. Inna syani'aka huwal abtar. Ya. Okay. Memperbanyak doa. This is the time that you make lot of doa to Allah Subhanahu wa taala. So read after me insyaallah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka, right? When, itu bukan artinya ya. Wa idza sa'alaka artinya when, artinya apa? Ketika. Sa'alaka, ask you. Ya Muhammad, when my slave ibadi ask you, ask about me. Fa inni, indeed saya ini sesungguhnya qarib. Dalam Al-Quran kalau ada kata-kata sa'ala, bertanya, selalu mengatakan, Allah katakan kul. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, kul. Katakanlah. Di sini enggak ada kul. Langsung. Mesti kan gini. Wa idza sa'alaka ibadi anni, right? Kul fa inni qarib. Enggak ada kul. Jadi seolah-olah yang langsung menjawab siapa? Allah. Muhammad, kalau orang bertanya tentang aku, katakan aku ini dekat. Tapi ini ayat di tengah-tengah Allah bicara apa? Bulan Ramadan. So Ramadan is the best time to make doa because what? Allah is very close. Right? Makanya jangan lupa tiap kita drive baca doa. Doa Bu ya. So don't too much busy with the WhatsApp message. Doa. Right? Terutama doa untuk orang tua kita. Right? Ujibu da'watad da'i. Ujibu artinya immediately, langsung Allah SWT akan menjawab orang yang meminta. Ujibu langsung. Subhanallah. Ibu doa bulan Ramadan, Allah langsung. Right? Idza da'an, jika dia berdoa, syaratnya. Ngerti ya? Jadi ini menunjukkan bagaimana Allah cinta kepada kita. Just one doa, Allah sudah accept. Right? Tapi kata Allah ada syarat. Falyastajibu li, maka hendaklah kamu merespon panggilan saya. Ibu kalau ngerti bahasa Arab, kalau ketika Allah mengatakan ujibu artinya immediately. Tapi ketika Allah minta kita falyastajibu artinya just try to make effort. Usahakan untuk merespon panggilanku. I know it's not easy for you. I know it's difficult. But try as best you can. Right? Gitu. Wal yu'minu bi, and believe in me. You just make doa and don't complain. Ya Allah, it's 2 years already, 2 Ramadan, nothing happened. Never. Believe, because something Allah didn't give you for some reason. Right? Jadi itulah la'allahum yarsudun. Mudah-mudahan kamu dapat memberi makan kepada orang yang buka puasa. Right? To give. Bayangkan ibu, kalau hari ini ibu tadi bawa makanan ya. Masya Allah, enak-enak makanannya. Berapa orang yang makan? Subhanallah, banyak. Setiap yang makan, kalau tadi malam dia berdoa, tadi malam menghatamkan Quran, tadi malam dia berzikir, ibu dapat pahalanya. Allah. Maka kita mesti senang-senang memberi makanan kepada orang yang puasa.
puasa. Kata Nabi, kalau nggak punya meskipun hanya satu korma. Jadi kalau di masjid misalnya, ya who will sponsor? Kasih bu, even just $5. Karena mungkin ibadat kita nggak diterima sama Allah SWT. Tapi ibadat yang ikut makan diterima sama Allah SWT. Saya kadang-kadang membayangkan, ibu tahu nggak di Mekah sekarang, Mekah Madinah, berapa orang buka puasa tiap malam? 2 juta kadang-kadang. Bukan dari pemerintah itu. Bukan, orang-orang sekitar. Ibu kalau belum puasa datang ke Mekah itu, di pintu ada orang yang bawa kita. Orang bawa aja itu dapat pahala juga. Dibawa ke masjid, ditaruh situ. He get the reward also from Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyakkan juga sedekah di bulan puasa. Right? Karena juga semua dilipat gandakan. Right? Kemudian juga i'tikaf di masjid the last of Ramadan, dan kalau kita punya uang bagi umroh di bulan puasa. Right? Kata Nabi, orang yang umroh bulan puasa seperti pahala apa? Pahala haji. Ya. Sebelum kita baca doa insyaallah, ibu tahu gak, bukan hanya kita yang puasa, binatang juga puasa. Ayam, ya, kalau dia ingin menjadikan telur keluar jadi apa? Anak ayam, itu mesti puasa. Ayam mesti puasa. Duduk dia nggak makan. Kalau makan nggak jadi ayam. Nggak jadi ayam, puasa. Ayam pun puasa. Ular pun puasa. Ular puasa. Snake fasting. Ular itu kalau dia mau mengganti kulitnya, dia mesti puasa dulu. Right? Puasa, udah puasa sekian lama, kadang-kadang mingguan itu puasanya. Kemudian keluar itu kulit lamanya. Jadi kulit baru. Oke? Apalagi yang puasa? Ulat. Ulat juga puasa. Tapi kita mau seperti puasa apa? Ayam, ular atau ulat? Ulat. Ular setelah dia puasa, kemudian ganti kulitnya, namanya ular enggak? Tetap ular. Makanannya sama. Betul enggak? Kemudian juga jalannya sama. Semuanya bentuknya sama. Jadi jangan sampai puasa seperti ular Sarawak ini. Sebelum puasa salat subuh malas, habis puasa malas juga. Sebelum puasa senangnya ngomongin orang, habis puasa ngomongin juga. Eta mah orai. Puasa ular. Itulah orang yang rugi. Puasalah seperti ulat. Ibu ulat itu senangnya makan, rakus dia. Makan. Tapi ketika dia mau berubah, itu puasa dia. Dan ketika puasa, dia menyembuhkan dirinya di kekun, apa namanya itu? Kepompong. Sembunyi lama itu. Right? Puasa dia. Nah, setelah lama-lama apa yang terjadi? Keluar dia. Menjadi apa? Namanya enggak urat lagi, jadi kupu-kupu. Makanannya lain lagi. Bentuknya Allah. Kita mesti seperti ulat. Habis bulan puasa kita menjadi omongan kita, Masya Allah, orang senang semua. Ibadah kita rajin. Dulu suka nyari kanan suami, saya suka marah-marah sama suami, sekarang enggak. Demikian juga suami. Right? Itulah orang yang puasanya sukses. Itu yang disebut dengan muttaqin. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebelum kita tutup insyaallah, dan alhamdulillah kita ada imam sudah datang sekarang. Ya, Ustaz Abdullah. Ya. Ya, Abdullah ini saya kenal sejak dari kecil. Suara dia itu sama dengan suara ibunya. His mother used to learn with me the Quran. She has a beautiful voice. So I inherited to him.
Masya Allah. Naik. Abdullah ini Masya Allah termasuk orang tuanya memang betul-betul serius dia dalam mendidik anaknya. Ya inilah hasilnya kan. Kemudian juga. Tapi juga dia ini juga banyol. Agak nakal juga kadang-kadang waktu politik. Jadi saya pernah jalan-jalan bawa student. Rupanya juga kan nggak ada GPS. Jadi dia di belakang duduk mungkin tidur gini ya. Kita nyasar rupanya. Nyasar. Kemudian dia bangun bilang, "Ustaz lost again," katanya. "Ya, takbir." Allahu Akbar. Malah takbir dia. Tapi senang. Terus kemudian belajar sama istri saya juga dia lama ya. So, alhamdulillah kita senang ya. Kemudian kita telah kehilangan salah seorang di antara jamaah kita. Ibu Nas kehilangan anaknya. Kalau kita dengarkan doa di kunut itu selalu, the imam itu, wabil qada'i radin, dengan qada Allah kita ridho. Jadi semua yang terjadi itu kita mesti ridho. Dan ridho ini lebih tinggi daripada sabar. Nah kalau sabar, what I can do. Tapi ridho, kita rela ditinggalkan itu. Dan itu tidak mudah orang ditinggalkan anak itu. Kalau kita tidak ada iman, orang bisa naik. Kemudian kita harus selalu husnudzon. Harus apa husnudzon? Ketika seorang muslim meninggal, itu meninggalkan bagaimanapun, kita mesti sangat baik. Karena kita tidak tahu what the last moment ketika meninggal itu. Meskipun misalnya orang bunuh diri, tidak tahu the last moment dia mungkin dia sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Right? Kemudian juga kita harus selalu minta kepada Allah untuk meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Karena enggak ada yang tahu bagaimana akhir hidup kita ini. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita banyak ibadah jangan sombong. Dan jangan kita put down seorang. Kata merendahkan orang, kita enggak tahu nasib kita di mana. Dulu ada seorang kakak adik, Bu. Satu di atas, satu di bawah. Yang di bawah ini rajin ibadahnya. Yang di atas rajin dosanya. Begitu. Rupanya yang di bawah ini suatu sadar. Saya ini ibadah terus ya. Sekali-kali saya ikut sama kakak saya. Minum-minum. Nanti tobat gitu lah. Yang di atas, ya Allah, saya ini sudah berlumuran dosa. Ingin sekarang tobat. Mau ikut sama yang bawah. Dulu kan naik gini, rupanya malam nggak tabrak jatuh, mati dua-duanya. Yang selama ini ibadah masuk neraka, yang selama ini dosa ini malah masuk surga karena niatnya tadi. Kita nggak tahu, maka kita mesti takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi kita insya Allah kita doakan Bu Nas diberikan kesabaran, ketabahan, dan mudah-mudahan almarhum juga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amaka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afi wa'fu anhu wa aqim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas wa adkhilhu jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وجميع أعمالنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين آمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم